Sakit kepala, headache, atau sefalgia bukan merupakan suatu penyakit, tapi dia adalah gejala dari suatu penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Serdadu Medis Dunia Maya. Apa kabar Anda semua sobat sehat? Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang satu keluhan yang cukup banyak ditemui di klinik, yaitu sakit kepala. Sakit kepala atau sebutan medisnya adalah headache, sering juga disebut dengan sefalgia. Sakit kepala, headache, atau sefalgia bukan merupakan suatu penyakit, tapi dia adalah gejala dari suatu penyakit. Mekanisme terjadinya sakit kepala itu terlalu jelimet dan terlalu teoritis. Saya tidak akan membahas itu saat ini. Yang akan saya bahas pada video kali ini adalah penyebab dari sakit kepala ini. Namun secara sederhana ya, biar lebih gampang atau lebih mudah dipahami. Sakit kepala, headache, atau sefalgia secara garis besar penyebabnya ada dua macam. Yang pertama adalah penyebab organik. Sementara yang kedua adalah penyebab non-organik atau psikosomatis. Nah, penyebab organik itu macam-macam. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan organ-organ yang ada pada tubuh manusia. Misalnya sebagai contoh, penyebab sakit kepala itu adalah karena adanya infeksi ya. Infeksi pada organ tertentu. Misalnya infeksi yang terdapat pada gigi ya, kemudian infeksi yang terdapat pada saluran telinga, infeksi yang terdapat pada saluran tenggorokan. Infeksi yang terjadi di sekitar kepala itu bisa menyebabkan atau bisa menimbulkan keluhan sakit kepala. Sakit kepala bisa juga disebabkan oleh kasus-kasus non-infeksi. Contohnya misalnya pada kasus mata ya, misalnya glaukoma. Glaukoma itu meningkatkan tekanan cairan di dalam bola mata yang bisa menimbulkan keluhan sakit kepala. Kasus non-infeksi lainnya misalnya adanya sumbatan pada telinga bagian tengah ya, dikarenakan banyak kotoran di telinga sehingga menyumbat. Nah, jumlah kotoran yang terlalu banyak di dalam telinga biasanya bisa menimbulkan keluhan sakit di bagian telinga yang ujung-ujungnya juga bisa menimbulkan keluhan sakit kepala. Nah, itu contohnya. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan tumor atau benjolan di dalam kepala, di dalam otak terutama ya. Nah, tumor atau kanker itu bisa menimbulkan sakit kepala atau nyeri kepala yang hebat. Contoh lain kasus non-infeksi yang juga bisa menyebabkan terjadinya sakit kepala adalah visus atau ketajaman mata. Kadang-kadang ada orang yang ketajaman matanya sudah berkurang dan dia sudah harus menggunakan kacamata. Misalnya yang paling banyak terjadi adalah kacamata minus. Kasusnya kita sebut dengan miopi. Nah, mereka-mereka ini yang sudah seharusnya menggunakan kacamata, tapi kemudian mereka menolak untuk menggunakannya, itu lambat laun bisa membuat mata mengalami kelelahan ketika dia harus berkontraksi melihat benda-benda yang jauh, sehingga orang ini akan memicingkan mata pada saat dia melihat jauh.
Dan itu, kondisi seperti itu akan menyebabkan kelelahan otot-otot mata. Kelelahan otot-otot mata akan menyebabkan timbulnya sakit kepala. Berikutnya contoh lainnya misalnya, ini masih termasuk ke dalam kasus non-infeksi. Pada orang yang terus-menerus terpapar dengan gadget, misalnya handphone, atau televisi, atau laptop, atau PC komputer, hal-hal seperti itu menimbulkan radiasi ya, sinar yang dikeluarkan oleh layar gadget, dan itu lama-lama bisa menimbulkan keluhan nyeri atau sakit kepala. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan catat dulu ya yang tadi sudah sempat kita bahas sama-sama, yaitu glukoma, kemudian sumbatan di telinga, kita sebut dengan cerumen probe. Kemudian yang ketiga, tumor atau kanker. Kemudian yang keempat, ada visus atau ketajaman penglihatan mata. Kemudian ada radiasi gadget. Berikutnya yang keenam, tekanan darah. Nah, tekanan darah ini yang terlalu tinggi atau kita sebut dengan hipertensi, atau terlalu rendah kita sebut dengan hipotensi. Keduanya berpotensi untuk menimbulkan keluhan sakit kepala. Berikutnya yang ketujuh, itu ada perubahan suhu. Perubahan suhu maksudnya apa? Perubahan suhu antara luar tubuh dengan dalam tubuh. Misalnya kita dari rumah keluar rumah terus panas-panasan di siang hari yang terik, itu bisa menimbulkan keluhan sakit kepala. Atau sebaliknya, kita berada di sebuah tempat yang sangat dingin, kemudian kita keluar rumah dan terjadi perubahan suhu secara mendadak, itu juga bisa menimbulkan keluhan sakit kepala. Berikutnya kedelapan, ada juga penyebab karena kurang tidur atau kurang istirahat. Kurang tidur atau kurang istirahat pun bisa menimbulkan keluhan sakit kepala. Berikutnya yang lain adalah keletihan atau over exhausted ya. Keletihan atau over exhausted ini sama ya, menimbulkan keluhan sakit kepala juga. Selanjutnya kita bahas penyebab non-organik atau psikosomatis ini. Biasanya penyebab non-organik atau psikosomatis ini berkaitan sama stres ya, stres atau pikiran. Nah, saya mencatat setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan timbulnya stres atau pikiran. Yang pertama, itu adalah yang muncul dari pasangan hidup ya, pasangan hidup. Kalau yang sudah menikah ya dari istri atau dari suami. Kalau yang belum menikah misalnya dari pacarnya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan masalah yang muncul karena hubungan dengan orang tua atau mertua. Yang ketiga karena masalah anak. Yang keempat karena masalah pekerjaan. Yang kelima adalah masalah ekonomi. Nah, 5 masalah ini seringkali menyebabkan munculnya stres yang pada akhirnya menimbulkan keluhan sakit kepala. Sebenarnya banyak lagi ya penyebab-penyebab lainnya yang bisa dimasukkan atau digolongkan kepada penyebab non-organik atau psikosomatis ini. Nah, lingkungan ini bisa termasuk lingkungan pekerjaan, bisa juga termasuk lingkungan rumah tangga. Misalnya tetangga gitu ya. Nah, seperti itu. Ini lingkungan ya, bukan pekerjaan ya, ini lingkungan.
Nah, masuk ke dalamnya lingkungan pekerjaan gitu ya. Lingkungan tempat tinggal gitu. Tempat tinggal dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghilangkan keluhan sakit kepala ini? Yang pertama adalah lakukan identifikasi, mencari tahu yang manakah penyebab dari sakit kepalanya. Apakah berasal dari penyebab organik, apakah penyebab organik infeksi atau non-infeksi. Atau kalau dari seluruh penyebab ini ternyata tidak kita temukan, mungkin berasal dari penyebab non-organik ini atau penyebab psikosomatis. Jangan-jangan memang sedang ada masalah ya terkait dengan pasangan hidup atau dengan orang tua atau masalah anak. Bisa juga karena masalah lingkungan pekerjaan atau tempat tinggal, bahkan masalah ekonomi. Nah, untuk membantu mengurangi sakit kepala, bisa dilakukan berbagai macam ikhtiar atau upaya. Obat-obatan tertentu seperti misalnya golongan paracetamol, ibuprofen, asam mefenamat, antalgin, metamizol kadang-kadang bisa cukup membantu untuk mengurangi keluhan sakit kepala tersebut. Konsultasikan dengan dokter atau rumah sakit terdekat terkait dengan keluhan sakit kepala ini. Kalau ternyata penyebabnya berasal dari penyebab organik, entah itu infeksi atau non-infeksi, maka dokter akan mencoba untuk membantu mengurangi atau menghilangkan penyebab organik tersebut. Kalau ternyata masalahnya adalah masalah non-organik, mungkin pertolongan dari psikiater, psikolog, atau ustadz, atau orang yang dituakan, mudah-mudahan bisa membantu untuk mengurangi masalah yang ditimbulkan dari penyebab non-organik atau psikosomatis ini. Sehingga nanti pada akhirnya keluhan sakit kepala yang berlangsung lama bisa dihilangkan atau setidaknya diringankan. Demikian.